Berita Sumsel 24 jam hari ini. Warga Kelurahan Kisau, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan masih ada yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungan. Buktinya warga masih saja membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang langsung membuang sampah ke Sungai Komering. Pantauan palpres.com, sampah tampak menumpuk di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Batu Raja dan Muara II, tepatnya di Kelurahan Kisau, Kecamatan Muara II. Sampah memenuhi pinggir jalan raya hingga meluber ke sisi jalan dan aliran Sungai Komering. Tumpukan sampah tersebut bukan hanya sekedar merusak lingkungan, tetapi mengancam kesehatan dan menimbulkan bau menyengat ketika melintasi di lokasi. Aan, salah seorang warga setempat, mengatakan tumpukan sampah sudah lama menggunung, namun belum ada upaya dari petugas kebersihan mengangkutnya. Menurut Aan, ternyata warga sengaja datang ke lokasi untuk buang sampah, paling banyak pagi atau sore, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Mirisnya, lanjut Aan, warga tak hanya membuang sampah di sisi jalan, ternyata ada juga langsung membuang sampah ke Sungai Komering. Sementara itu, Yogi, warga lain, berharap pihak terkait segera melakukan tindakan permasalahan sampah tersebut, sebab sampah yang semakin menumpuk dinilai akan merusak lingkungan termasuk ekosistem sungai. Reporter dan juru kamera Andriansyah, palpres.com. Pemirsa, curah hujan yang tinggi di Oku beberapa hari terakhir membuat produksi getah karet menjadi turun, bahkan penurunan getah sendiri hingga 50%. Petani karet di Kabupaten Oku mengeluhkan hasil karet yang turun sejak curah hujan tinggi. Salah satunya Herman, petani di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, mengaku sejak beberapa pekan ini produksi getah karet di kebun miliknya mengalami penurunan hingga 40 hingga 50%. Hal ini disebabkan masih seringnya turun hujan baik terjadi di malam hari ataupun di pagi hari. Menurut Herman, jika curah hujan tinggi, maka akan berpengaruh pada penurunan getah karet yang disadap dari batang pohon karet. Selain itu, produksi getah karet musim hujan jauh lebih sedikit dibanding saat cuaca stabil karena getah karet habis ditimpa hujan. Susahnya nakoknya tidak stabil, getahnya kurang. Sudah itu, harga malam ini nih banyak banyu, jadi kalau banyak banyu kuranglah getah. Itu musim hujan ini yang susahnya. Jadi ada hasil produksi menurun, Pak? Iya, jadi hasilnya sekarang ini dang musim ini 8.200 sekarang. Sementara itu, staf bagian perdagangan dalam negeri di Disdakprin Rini mengatakan harga jual getah karet jenis mingguan sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2022 cenderung stabil di kisaran Rp10.000 per kilogram. Dari sebelumnya kami kan minta data dari Dinas Pertanian bidang perkebunan, mereka mengatakan kalau kondisi karet itu sekarang ini stabil. Di harga berapa sekarang? 10 lebih lah, hampir 11, jadi stabil. Mengenai adanya curah hujan yang mulai tumbuh di bulan Juli Agustus ini, ada pengaruh produksi getah karet di petani rakyat? Kalau seperti tidak ada untuk sementara ini, karena di bulan 7 ini kan curah hujan tidak terlalu sering. Jadi masih dalam segi normal jadi. Reporter dan juru kamera Yanson, palpres.com. Tim patroli Cyber Polda Sumsel berhasil mengamankan 2 pelaku pembuat konten judi online. Kedua warga Lubuk Linggau ini diketahui berperan sebagai marketing dengan ribuan subscriber di channel mereka. Pemberantasan judi online menjadi atensi khusus di jajaran Polda Sumsel. Kali ini, tim patroli Cyber Polda Sumsel mengamankan 2 orang yang diduga merupakan marketing judi online. Mereka yang tertangkap ini berinisial DH dan rekannya M di perumahan Asara Blok D, Kecamatan Mesat Sani, Lubuk Linggau. Direktur Ditreskrim Polda Sumsel, Kombes Pol M. Barli Ramadhani mengatakan penyelidikan dilakukan setelah tim patroli Cyber Polda Sumsel mendapat informasi maraknya judi melalui media online. Benar saja, saat ditangkap, anggota menangkap pelaku yang sedang membuat konten judi. Dari tangan mereka diamankan barang bukti berupa laptop, ponsel, buku hasil hitungan angka togel, buku tabungan, bahan video konten, hingga akun YouTube Jitu Togel. Dirinya menjelaskan para pelaku melakukan aksinya dengan mengajak dan mengarahkan penontonnya ke situs judi online kurang lebih 2 tahun terakhir. Para pelaku sendiri mencari para pemain judi online dengan memberikan prediksi angka togel yang akan keluar setiap malam. Kemudian mereka ini mengarahkan penonton untuk bergabung ke situs judi online. Dulu untuk peran dan Dedi LP 132 dan M LP 133 TKP di Lubuk Linggau. Jadi pelaku dia menyebarkan melalui YouTube, ya,
mengajak dari pengikut-pengikutnya ataupun yang lain yang bisa melihat dari YouTube itu, mengajak dan memberikan dan mengarahkan ke satu akun untuk permainan judi. Termasuk juga peran dari mereka berdua adalah dengan yang kita dapatkan adalah ada salah satu di situ barang bukti yang kita amankan adalah prediksi untuk permainan judi yang akan keluar. Togel. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota DPRD Palembang bernama Syukri Zen akhirnya dipecat dari Partai Gerindra. Pemecatan dilakukan lantaran aksinya memukul wanita di area SPBU viral di media sosial. Mahkamah Kehormatan Dewan Partai Gerindra memecat Syukri Zen setelah akhirnya memukul wanita di SPBU kawasan Demang Lebar Daun viral di media sosial. Syukri Zen sendiri diketahui merupakan anggota DPRD Kota Palembang. Dikutip dari laman Fajar Indonesia Network, keputusan pemecatan dibacakan pimpinan sidang Mahkamah Kehormatan Partai Maulana Bungaran Jumat kemarin. Sidang digelar selama 3 jam lebih, tidak dihadiri Syukri karena ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dan ditahan di Polrestabes Kota Palembang. Sebelumnya, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib mengatakan, dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa Syukri Zen terbukti bersalah. Untuk motifnya berawal dari antrian BBM di TKP, kemudian pelaku hendak menyalip antrian tersebut. Kemudian terjadi saling tegur dengan korban yang berujung pelaku mengeluarkan kata-kata tidak etis sehingga terjadi ketersinggungan antara keduanya. Saat korban turun dari mobil, pelaku langsung memukul korban sehingga terjadi beberapa luka seperti bagian kepala, bibir, tangan, dan jari. Reporter Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Hidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.